Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Jadi 1 minggu tak jumpa, cerita banyak, topik kita pun banyak. Cuman memilah topik yang aktual agak sulit. Yang ada adalah yang faktual, topik-topik kita. Tapi ini hari kuharap menurut laporan dari intipnews.com ada laporan yang aktual. Ada cerita Medan yang agak sedikit membuat hati kita gundah. Nah, nanti kita dengar ceritanya. Sebelum itu Bang, aku mau menyapa Bang Halis dulu Bang. Turut berduka cita Bang atas wafatnya cucu. Terima kasih. Cucu yang berapa itu Bang? Kalau ikut urutan nomor 8. Oh begitu. Jumlah berapa cucu semua? Alhamdulillah 10. Nah, aku tak berani lagi bercakap, mesti tunduk-tunduk lah abangnya. Udah tua kali rupanya. Cucu, awas satu pun belum cucu. Kalah kau. Bukan. Wijaya udah banyak juga itu. Sekaligus juga kita mengucapkan selamat kepada Idrus. Karena kan baru dapat cucu juga dia kan. Oh gitu. Yang kedua ya. Ya, betul. Makasih. Kalau Madi yang dapat nyonya. Madi dapat nyonya baru dia. Bang, Madi itu kalau dapat nyonya baru, berarti 2 tikungan dia potong. 1 abang, 1 aku. Dipotong ya di tikungan. Kalian kan nggak tahu. Kalian kan nggak tahu 3 ABCDE-nya kan nggak tahu gue. Tapi kalau si Jaya tak tahu menyelamatkan apa, mengucapkan selamat apa. Oh, mungkin program sudah masuk ke Bobby ya. Nah, selamatlah kalau gitu. Program apa? Gak tahu, tengok dia udah bicara pula soal banjir sekarang. Oh, nggak pakai dia. Ada pembisiknya, udah lama. Oh. Udah lama pembisiknya itu. Dibacanya semua laporan aku, dikuceknya, dilaporkannya. Oke. Baik, aku mau dengar apa yang cerita Madi dulu nih. Bersama kita hari ini adalah Dr. Iskandar Zulkarnain, aktivis kampus dan terkenal suaranya keras, kritikus, pengamat sosial dan politik. Yang lain nanti dijelaskan oleh Pak Pais sendiri. Hari ini ada persoalan yang dirasakan oleh masyarakat Medan, barangkali kita semua sangat kesal. Karena air itu masalah kehidupan. Soal air itu menyangkut kehidupan. Tetapi PDAM Tirtanadi baru-baru ini itu mendapat katakanlah musibah atau memang sengaja diprotes oleh pelanggannya yang tiba-tiba saja rekening airnya itu naik sampai 10 dan 11 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 11 juta harus dibayar. Padahal rumah itu sudah tidak terpakai. Lebih bertahun-tahun tetapi harus bayar rekening 11 juta. Nah, persoalan air oleh Tirtanadi, PDAM Tirtanadi ini bukan hanya sekedar kenaikan rekening yang karena kebetulan kata Direktur PDAM Kabir Bedi itu setelah dilakukan rekening listrik menggunakan digital, tidak lagi manual, digunakan digital sehingga meledak naik. Nah, selain itu juga masyarakat terus mengeluhkan, terus saja mengeluhkan, udah lama sih mengeluhkan air yang tidak bersih, berlendir, berpasir, berwarna hitam seperti air paret, sering mati, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya sampai saat ini Tirtanadi itu sangat mengecewakan masyarakat Medan. Tiba-tiba anggota DPR di Medan, Saputra Nasution, mengatakan supaya kalau bisa Bobby aja mengambil alih ini, khusus untuk Medan, dibikin PDAM tersendiri. Jadi tidak pakai PDAM Sumatera Utara. Dan hal itu bagi Bobby, kata dia, hal itu bagi Bobby kecil itu. Seperti Gibran menggunakan siapa kan? Menggunakan Erick Thohir untuk jadi direktur sepak bola Solo kan? Kenapa tidak bisa? Begitulah.
ceritanya Pak Isarya Gujaya. Nah, barangkali lebih awal salah satu saksi hidup yang selama ini juga mengalami bagaimana lintang kukangnya menghadapi air di Kota Medan. Kami silakan Pak Iskandar Zulkarnain. Baik, terima kasih Abangda Asatmadi, yang saya hormati juga para senior kami ini, guru-guru kami, suhu kami ini di Bincang-Bincang Medan ini. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri karena kalau nggak kenal tak sayang ya. Udah tak sayang benci pula, repot nanti kita Bang Hari. Urusannya berantem itu. Padahal niat kita baik, jadinya dipandang buruk gitu ya. Saya perkenalkan, saya Iskandar Zulkarnain, saya staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Departemen Ilmu Komunikasi, mengajar sejak tahun 1990 sebagai dosen di sana hingga saat ini. Berkaitan dengan apa yang dijadikan tema atau topik dalam bincang-bincang kita hari ini, saya banyak punya pengalaman dengan PDAM ini, terutama dengan kualitas air dan pelayanannya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Asatmadi tadi di pengantar, saya pernah mengalami juga lonjakan pembayaran rekening dari kebiasaan yang selama ini kita bayar tiap bulannya. Ya, misalnya kita bayar 200 ribuan sampai 300 ribuan, intervalnya itu setiap bulan, tiba-tiba dia melonjak sampai 600 ya, 2 kali lipat gitu. Nah, kemudian kita pertanyakan ada apa ini? Ya, kenapa tiba-tiba melompat tanpa ada penjelasan dari PDAM itu sendiri. Kemudian layanan yang lain yang kita peroleh itu tiba-tiba air itu mati, tidak keluar seharian. Ya. Kemudian layanan yang lain saya terima itu air terakhir kemarin itu berwarna hitam. Nah ini bukan kejadian yang sekali, tapi sudah berulang kali. Bahkan sebelum hitam ini juga pernah saya mengalami air itu keluar bercampur dengan cacing merah yang halus-halus itu. Jadi ada cacing merahnya di dalam satunya. Kebetulan kita pakai apa? Bak yang ya alhamdulillah seminggu sekali kan selalu kita ganti kalau sudah apa? Karena kotor kita ganti ya, kita tampung pas ada nanti ada cacing-cacing merah yang kecil ya. Cacing ikan laga itu. Rambut itu. Ya. Cacing makan ikan laga. Makan ikan laga itu. Cacing Ya, makan ikan laga kalau kita di Medan biara ikan laga itu Bang. Tapi menengok cacing itu bukan makan ikan laga aja, awak pun pucat kayak ikan laga. Ada cacing di air minum kan. Jadi ini yang tidak sur kita atau kurang kita terima ini kan dalam apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan good governance itu kan ada salah satu yang disebut dengan pelayanan prima ya, Bang Agus. Pelayanan prima itu ya menjadi secara mendasar ya filosofi dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi how to public service ya. Bagaimana menserviskan melayani masyarakat ini filosofinya negara. Tapi saya melihat apa yang menjadi program utama sejak reformasi birokrasi ya dengan good governance dengan pelayanannya prima ini tidak berjalan pada PDAM. Ini menjadi catatan dasar sekali. Padahal cara kerjanya cukup simpel saya pikir. Kalau memang terjadi hal-hal yang demikian, kekurangan SDM segala macam, mereka bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Jadi hanya melalui komunikasi sebenarnya ini bisa terselesaikan dengan baik. Misalnya tadi masalah air yang hitam terakhir. Mereka bisa sampaikan misalnya melakukan pencucian atau cleaning pada saluran ya. Tapi itu diberitahukan sehingga masyarakat bisa bersiap jauh sebelum itu, tanggal itu melalui media sosial kah, media mainstream kah, masyarakat bisa menampung air, mempersiapkan dulu untuk air minumnya, untuk mandinya. Jadi begitu ya. Atau misalnya ketika akan mati,
karena pasokan terbatas musim kemarau apa, mereka umumkan bergantian. Jadi masyarakat ini juga apa ya, mencari solusi, karena masyarakat kita ini juga kan masyarakat yang budayanya itu apa ya, bisa musyawarah, bisa mengerti kalau ada penjelasannya gitu. Makanya saya kemarin melalui media sosial saya aja minta mohon penjelasan kepada PDAM kenapa gitu ya. Jadi saya pikir dalam era teknologi informasi ini, era 4.0 ya, 4.0 itu ya, masalah ini kan sudah gampang semua dengan informasi yang begitu gampang cepat gitu ya. Nah kalau kita juga gampang menyebarluaskan informasi ini ya. Kita sama-sama sadar, PDAM ini kan sudah bukan lagi disebut dengan perusahaan air minum. Ya, turun dia sudah bukan tadinya untuk air masak, turun juga untuk air mandi, tak bisa juga lagi. Jadi memang serba salah nih PDAM nih. Kita itu cebok. Kita mau untuk mencebok aja nih lagi tuh. Menceboknya tak bisa lagi. Ya kan begitu. Ada cacingnya. Nah, jadi ini kan tadinya kan PDAM ini kan dikelola oleh Sumatera Utara ya. Ya dari waktu zaman Pak Rizal barangkali itu masih bagus. Waktu PDAM dipegang oleh Pak Kumala Siregar juga masih alhamdulillah bagus. Setelah itu kan terus merosot. Disebabkan barangkali kalau yang saya tahu mereka mengadakan bahwasannya prasarananya ya, perlengkapan di sana sudah mulai menua, udah tidak layak lagi lah. Nah kalau mau dikatakan seperti Iskandar bilang tadi, Dr. Iskandar bilang ya diadakan pencucian misalnya, masyarakat kita ini pun cuek juga orangnya. Dikasih tahu begitu pun masih apa juga tugas kalian katanya. Kita yang bantah duluan kan begitu. Jadi kadang-kadang orang PDAM pun sendiri pun udah tak tahu juga harus mau buat apa kan gitu. Pencucian pipa tidak boleh menurunkan kualitas yang didistribusikan ke masyarakat. Karena kalau ada pipa dibotong, dibersihkan, air sebelum dialirkan melalui pipa tersebut itu harus di-spray namanya. Dibersihkan dulu, dialirkan air, dicek kalau kualitasnya sudah pas sesuai standar awal, nah baru boleh dibagikan ke konsumen. Jadi kalau air hitam gara-gara pencucian itu sudah di luar standar PDAM. Mungkin juga air cuciannya dijualnya lagi. Selain cerita. Tadi kan Dr. Iskandar kan sampaikan harusnya ada informasi. Itu menurut aku itu poinnya. Kenapa? Informasi terhadap aktivitas PDAM. Enggak, tunggu dulu. Aku pernah pengalaman begini. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang trading atau sales. Pernah datang ke rumahku dulu. Ini kejadian mungkin nggak di Medan ya. Dia cerita, Bapak pernah nggak air di rumah itu hitam? Pernah. Pernah kotor? Pernah. Bapak tahu nggak proses kotor kayak mana? Mulai dia cerita. Benar tidak walau-walam lah. Itu pipa itu kan masuk udah bertahun-tahun, puluhan tahun itu di dalam tanah. Ada yang bocor ngelewat got dibilang. Kemudian kalau pipa itu bocor pada saat mati, dia nyedot tuh air dari got. Nah, air dari got tuh air kotoran segala macam masuk, begitu mesin hidup lagi didorong, itulah yang Bapak minum gitu kan. Istriku sampai hampir muntah dia. Akhirnya apa? Beli tuh peralatan yang dijual itu filter air. Itu yang dimaksud. Ya, jadi dimanfaatkan oleh orang. Membuat di rumah kita pada saat itu di satu daerah, aku nggak sebut ya, nggak berani lagi, jangankan untuk minum, mandi aja nggak berani. Jadi masuk di akal aku, ada cacing kecil-kecil dan lain sebagainya, bisa saja kan, disebut-sebut lagi, itu kotoran siapa yang kesedot dalam pipa pada saat mesin hidup lagi didorong ke rumah kita ya kan. Bayangkan kita mandi bukan lagi pakai air bersih, tapi air bekas kotoran orang. Tapi kalau ada sosialisasi yang tadi, oh ini ada pencucian segala macam, mesti bisa dipahami. Itu maksudku tadi, aku nambah yang itu aja. Yang si Dr. Iskandar sampaikan. Memang harus disampaikan. Kalau enggak kita curiga dimanfaatkan itu negatif isu itu oleh pedagang-pedagang yang jual alat sebagai alternatif untuk air bersih di rumahnya gitu. Tidak. Tapi gini loh, kita ini kan tunggu ya. Kita ini kan suka membantah nih kan. Jadi kadang-kadang mereka itu merasakan bahwa saya itu merupakan kewajibannya. Tapi kita ini barangkali tidak pernah mau kita rasa bahwa itu merupakan hak kita. Ya, kita tuntut hak kita itu. Itu tak mau aku tahu katanya kan. Ya kepalanya kalau mau diapakan kadang-kadang kan orang itu mencuci 2 sampai 3 hari baru bisa tuntas itu untuk satu
satu alur. Ya kan begitu. Mana bisa semua alur semua dicucinya sekaligus. Bang Alis, Apa benar kotoran itu karena pencucian? Itu yang perlu dipertanyakan. Apa jangan-jangan Ya. benar juga yang dari sales yang datang ke rumah aku nawarin produk yang mengatakan kotoran itu dari air got yang kesedot ke dalam pipa? Kan kita nggak tahu. Bisa. Kayak apa mau kau bilang ya?